Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairu asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratin min rabbihim. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, asalin musaffa, dan bagi mereka di dalamnya diberikan segala jenis buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Bapak Ibu jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-10 daripada Ramadan kita. Kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan kita. Allahumma a'inni ala zikrika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jadi ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan ibadah qiyam Ramadan kita juga diterima oleh Allah. Allahumma inna taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana. Jadi Allah menerima amalan-amalan kita. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi pada kesempatan malam sesuai dengan ayat yang bacakan tadi, itu makanan dan minuman penduduk surga. Makanan dan minuman penduduk surga. Kalau potonglah dibahas dari Ustaz Mastur bagaimana cara masuk ke dalam surga. Ikon nikmat surga itu banau. Apa makanan dan minuman juga. Sebab makanan dan minuman dari dunia sampai di surga itu top kan. Kalau gini apa nama? Kuliner. Kuliner makanan dan minuman. Ada yang mahal buah-buahan di dunia gini. Apa ya mak ya? Duyan. Dan baca di sebuah artikel ada duyan musangking di Malaysia potong tahun 2023 terjual 185.000 ringgit Malaysia dalam sebuah acara pengumpulan amal dana. Bapak goyang amak ira. Ona mati ona boleh juta. So cik duyan. Subhanallah. Kalau musangking kau sebenarnya 2,5 juta sekilo. Itu yang paling mahal kan dari Malaysia. Kalau di awak ada duyan montong kan, itu sekitar berapa sekilo kan? 150.000. Ada namanya duyan blackton, duri hitam. Itu 3 kilo lebih sekilo. Kalau musangking namanya raja musang kan. Musangking. Itu yang paling mahal. 2,5 juta sekilo Pak. Jadi di dunia juga mahal duyan kan. Jadi makan kuliner nya memang Nabi sebut kan dalam hadis tentang surat At-Takasur itu Nabi pernah mengatakan manusia mengatakan malinya, hartaku. Tidaklah kamu memperoleh dari hartamu kecuali apa yang kamu makan lalu habis. Jadi
makanan kau po masuk roto kan, makanan. Apa yang kamu pakai lalu lusuh, dan apa yang kamu infakkan, sedekahkan, itulah yang akan terus mengalir pahalanya. Jadi 3 dapat awak di roto kan, yang awak makan Nabi, yang awak pakai lusuh, yang awak sedokang, hati long kotak tu. Itu dia kan mengalir tadi palurnya. Kodang mahal lo lenan kan dimakan dan kan dipakai kok pada mesi kotak tu kan. Kalau beli duyan tu lo deh nama tu 60 juta. Beli kain malas pasang nama tu ibu. Tapi mempak biarlah 5.000 je. Jadi itu akan terus mengalir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk bagian daripada harta. Jadi Allah SWT itu menjelaskan, dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis beliau tentang nikmat surga. Jadi hadisku dari Sauban, pembantu Nabi SAW, itu pernah datang seorang pendeta kan, makanan surga. Pernah datang seorang pendeta Yahudi kepada Nabi di Madinah. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah. Jadi gunurnya untuk menguji Nabi, sebenarnya sahabat kan, untuk menguji Nabi kan. Wahai Muhammadnya, apa makanan yang pertama disuguhkan bagi penghuni surga ketika mereka masuk? Jadi pertama sekali awak masuk surga, apa makanan yang pertama sekali disuguhkan oleh Allah SWT? Apa jawab Nabi? Nabi SAW bersabda, potongan hati ikan, potongan yang ternikmat dari hati ikan. Jadi makanan pertama waktu bapak ibu-ibu dalam surga itu pertama sekali diberi potongan hati ikan, hati lawu. Kemudian Yahudi ini kembali bertanya, apa makanan yang dihidangkan setelahnya, makanan siangnya? Maka kata Nabi SAW, akan disembelihkan bagi mereka sapi betina di surga yang sangat nikmat. Sapi bersembelih, buat korban lah tiba kan. Tapi sapi surga tidak sama yang sapi di dunia, sama kabur, nikmat. Kemudian Yahudi ini bertanya lagi, apa minuman mereka? Jadi apa minuman penghuni surga awak kan? Minuman mereka kata Nabi adalah air yang bersumber dari mata air salsabil atau salsabila. Jadi salsabila itu adalah nama mata air surga. Dari situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada faedah yang diambil oleh ulama. Apa sebab yang disajikan ke awak roh hati ikan dan sapi yang disembelih? Maka ada buat baca tulisan para ulama itu kan, itu artinya tanda isyarat kita telah meninggalkan dunia yang fana dan akan berdiam di tempat yang kekal abadi. Sebabnya ikan itu adalah bagian daripada hewan yang menjadi sumber makanan di laut. Kalau sapi berarti daging. Jadi dua makanan kok itu isyarat di Allah Ta'ala ya para ulama bahwa awaklah berpisah dengan kehidupan dunia. Kan itu para ulama aku memang bisa ya kan. Apa diartikan dan sapi betina yang disembelih untuk ahli surga. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, itu dari makanan ahli surga. Dan yang lain daripada makanan surga kok termasuk di dalamnya buah-buahan. Jadi buah-buahan di surga itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Waqiah kan kau ada baca kan, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan dari buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi sifat buah-buahan di surga itu ada dijelaskan oleh ulama tafsir kan, kalau awak berjalan di surga itu kayu itu meningginya, buah-buahan do contoh limau kan, atau jambu. Kalau kini kan nyuwuk awak. Surga itu enggak Pak, kalau tinggi awak meninggi, ini meninggi kayu tuh, buah-buahan tuh nya. Kalau awak duduk, ini beronda bisa mau duduk. Kalau awak tidur, ini beronda sampai bisa mambil sambil tidur. Agak itu dunia kado roh.
Kenadur, Pak. Itu tuh sifat buah-buahan surga tuh kata para ulama. Sondang ah. Maka sebut Allah Ta'ala kan la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak berhenti berbuah, tidak berhenti berbuah, tidak bermusim buah di Serogor ya, Mak. Kalau kini mahal duyan kan. Kalau tiba musim memurahnya. Kena duyan tadi kalau beli dan kalau beli bapaknya. Nambung-ngguk di motor pickup nya 5.000 cik ini. Nah itu ya kalau beli kan. Apa musim? Kalau di Serogor tidak ada musim la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak ada berhenti dia berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Nah. Inna ansha'nahunna insya'a. Dan bidadari itu diciptakan oleh Allah seketika. Jadi bidadari itu di bidadari Serogor itu Bapak Ibu langsung diciptakan oleh Allah Ta'ala bidadari itu. Nah, wa faja'alnahunna abkaro, dan mereka semuanya perawan, anak-anak gadis. Uruban atsraba, sebaya umurnya. Jadi nak cenderung kini kan macam-macam membawa kan. Di Serogor itu sebayo sudah. Bidadari itu sebayo sudah. Bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan isi boti bidadari itu nampak ada di luar. Itu dia putih kan. Air berlalu di kungan aku nampak lalu cenderung. Itu tijonionya bidadari surga. Itu nikmat Allah SWT. Jadi buah-buahan surga. Dan ada buah-buahan seperti kurma dan delima. Itu dalam surah Ar-Rahman. Itu dijelaskan oleh Allah buah-buahan surga itu. Bapak Ibu cuma rahmati Allah. Apa minuman mereka? Itu yang tadi kan. Ya kalau dalam ayat ikut jago kan sabu Allah Ta'ala tuh sifat minuman surga itu sungai. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, dan takwa adalah buah daripada ibadah puasa. Jadi orang-orang yang bertakwa, dan di dalam surga ada salah satu pintunya, pintu surga itu namanya adalah Ar-Rayyan. La yadkhuluha kata Nabi illa shaimun. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi ketika pada hari kiamat diimbau oleh Allah Ta'ala, kan siapa orang yang berpuasa di dunia kok dibuka pintu Rayyan tuh. Disuruh masuk sesodoh, sudah tahu ditutup. Itulah yang disebut dengan babur Rayyan, pintu Rayyan. Dan di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Jadi air Serogor tidak pernah berubah rasa dan bau. Pelawat di dunia kan itu yang masalah kan. Kadang jonyo tapi berbaun. Kadang tidak berbaun tapi kau. Kita tengok, ini tak lelah bahasa dia ngaji itu kalau tidak. Hanya orang tibung lain dikit masa Jawa ke potong kentek, omak. Apa ambil uduk pokoknya, kau. Ia tidak baun dah, tapi kau. Akhirnya alhamdulillah lah jonyo. Itu sifat air dari dunia kan. Kalau sifat susu ya Pak, itu sebutnya kan wa anharun labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Susu kalau di dunia kok jalap yang semalam. Tak tolak minum kan. Susu surga tidak pernah berubah rasanya selama-lamanya. Indomil bapo sabuk kalian. Indomil. Susu papajin mahal kan. Ada susu papajin kayak ada matu ibu sekotak lah. Apa mahal susu bang? Susu kayaknya mengandung apanya? Ada zat untuk mencerdaskan otak itu kan anak-anak tuh. Jadi anak-anak uang kayu itu kadang itu mungkin ya Pak faktor gizi. Jadi kalau dibeli susu yang mahal tuh, di dalam itu terkandung unsur-unsur untuk otak itu kan, nutrisi otaknya. Pokoknya banyak codek-codek kan. Kelawak biarlah. Kelawak kok kadang terbalik. Ada kawanan dulu di kampung kan. Awak punya paknya terbalioknya. Kau tu kenek dulu ndak dapat minum susu nya.
Maksudnya kata berita-berita jawab payah duitnya Pak Ro. Latunya ibu dapat boleh susunya. Akhirnya sudah penyakit timbul lainnya. Kolesterol juga, diabetes juga. Jadi kalau yang tua-tua kok susu apa tu ndak dianjurkan minum Pak. Susu Indomil, susu-susu apa tuh? Enak-enak tuh. Sebab itu yang tinggi karbohidrat dan gula. Bukan susu. Dulu bah problem tuh rumah. Nggak boleh sobek susu dulu itu dah. Sebab di dalamnya banyak karbohidrat dan gula, bukan kandungan susu sapi itu. Mah, itu susu deh dia di dunia. Kalau susu di Serogo, dapat pun minum daerah. Nggak ada bau bagas suara, loma tarwi. Enak, tenan. Sesuai. Itu sesuatu. Kemudian arak atau khamar. Kenapa khamar tidak sabui Allah Ta'ala berubah rasanya kalau dalam ayat Pak? Ya khamar kan memang tidak akan berubah. Kalau di dunia aja khamar kok makin lama makin tinggi alkohol lah. Jadi tidak sabui kan tidak sabui berubah rasa. Kalau sabui Allah Ta'ala khamar di surga itu yang lezat bagi peminumnya. Di dunia aja minum lo tu arlah. Siapa yang meminum khamar di dunia, kata Nabi, dia tidak akan meminum khamar di akhirat kecuali dia bertobat. Siapa yang minum tuak di dunia, kau tidak akan minum di Serogo kecuali dia bertobat. Mati kan? Apalagi narkoba. Jadi lazati lisaribin kata Allah. Lezat bagi peminumnya. Pernah diuji orang apa tu Pak? Tapai. Ini ada buat tapai puluh hitam kayu lah. Lainnya kan, tapi tidak banyak lah. Kalau tahun 80, 70 dulu ratus sudah buat tapai puluh hitam memang. Ya dulu beladang di dari kan, buat puluh hitam memang lama. Menumbuh tidak boleh sampai cawu no dah. Kalau cawu no hilang warna hitam kan. Tu tidak elok tapai lah. Tapai puluh kok pernah ada dosen kami di Undri dulu kan. Jurusan kimia dulu kan. Itu diuji dari hari ke hari itu alkohol dalam tapai waktu bertambah terus gitu. Sampai 13%. Dari 2% naik atau gitu alkohol. Makanya tidak boleh banyak diminum di tapai itu Pak. Kalau lah sampai 5 hari 6 hari itu tinggi alkohol loh. Nah, itu tapai puluh hitam. Makanya mambu itu kan tidak ada seminggu kan kayu bu doang kan. Kalau seminggu kan kayu dia bu doang banyak orang kan mabuk kayu. Nyu alkohol lah tinggi. Makanya 2 hari kan kayu bu. Pas kayu pas masak akannya kan fermentasi Pak. Jadi alkohol kok, tuak kok, arak kok hasil fermentasi. Fermentasi itu pakai ragi kan. Nah itu. Kalau Serogo nak pakai itu lo nak kemapau kamu lo. Tuar Pak. Makanya tuak surga itu lazzatil lisyaribin kata Allah, lezat bagi peminumnya. Kemudian madu. Madu di dunia, madu di surga. Madu di surga itu musaffa, madu yang telah disaring, berosio. Kalau gini ya amak boleh madu, ada ke masuk apa dalam? Ada masuk ke pulau lambu kan? Yang dah elok sari yang orang. Kalau di Serogo tu musaffa, telah disaring madu itu, nikmat madu surga. Tidak botol Pak. Wa anharun, sungai-sungai, sungai-sungai madu. Terbayang tak Pak Remah? Sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Subhanallah, nikmatnya surga. Makanya wajar sebut Allah Ta'ala kan dalam hadis qudsi. Mala uzunun ra'at, ainun ra'at, wala uzunun sami'at. Sifat surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Serogo itu makanya yang awak citong baca Pak, yang dalam Quran dalam hadis Nabi itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, itu hanya perumpamaan saja untuk mendekatkan pemahaman awak, dan sesungguhnya nikmat surga itu melebihi semua nikmat dunia ini. Jadi itu Bapak Ibu, supaya awak apa gunanya, supaya awak termotivasi untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah dan surga. Makanya ada ayatnya kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, Rabbmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi potong ayat iko dan baca ke wirid kalau ibu ko. Jadi apa punya ibu kan? Nyo kadang kan imam lah toga, salat lah di ikomat. Tapi jemaah ko lambe masuk sok kan? Terus sebut ayat ko Pak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Rabbmu. Salat adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa juga situ salat ampunan banyak lalu rumah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ya Allah. Makanya bersegera. Itu tuh kebiasaan awak ku ada yang kurang elok kan. Kalau di kota-kota awak tengok Pak, toga aja bilal ke bau, muazin ke, Allah akbar le orang lah baris dikit sok. Awak kan kadang lah toga imam lah nak takbiratul ihram di tiang kayu toga. Makanya bersegera harus apa? Wasari'u, bersegera, copek. Coba kalau bagi kantor desa tu Pak, pagi, maknya mak cakap, awaknya jam 7 paginya sana orang dulu pada awak. Lah setinggi kokote situ, tak ada yang ada pokok otak lu. Pokok awak nomor 1 mereka bersegera menjemput beras PNPT apa nama? Dan ngerti namu banyak kan. Tapi tiba salat dan takbiratul ihram imam nyata gak aja bu. Kalau masuk salat, maka kata Nabi SAW, apabila manusia mengetahui keutamaan, ada 3 amalan kata Nabi, apabila manusia mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan berlomba-lomba, walaupun sampai mengundi untuk togak di depan doa. Kalau tonton awak keutamaannya Nabi nak sebut ni mak. Contoh itu godang keutamaan salat di depan doa. Pertama tu kalau tonton manusianya Nabi ya baun dia murangnya. Baun dia mau Pak, togak di pertama tu. Kalau kini tak perlu undian lah. Di tu. Kemudian termasuk salat berjemaah. Jadi salat berjemaah itu kan apabila bersamaan aminnya imam, makmum dengan aminnya imam, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya kalau itu kan amin gua harus dulu imam dulu amin gua. Kadang kan lambek bono ke amin imam gua. Iyo kan amin gua nyonyong kan. Jangan copek. Waladhdallin. Amin. Jadi imam dulu tuh ikut wak, itu bersamaan kan bersamaan. Mulai aja amin imam dah pun amin. Jangan ketinggalan. Dan amin kau harus dikeraskan. Amin kau. Apa kau lah mak? Sebut lu pudat deh, lu nyamin lu kawan pudat. Nah itu Pak. Amin salat kau. Jadi amin kau menggentarkan hati orang-orang kafir. Suara amin. Makanya harus kuat kan. Kalau zaman Nabi dulu koncang amin. Kadang jemaah kok kadang nengok imam kan. Kadang kalau imam loyo amin pun loyo loh. Amin. Kalau lebih tinggi suara kan. Makanya imam kok kan elok orang yang suara lantang. Imam kok yang tinggi suara. Kalau lagu anda suara, itu kata itu di asman kan. Kadang imam kok ndak nengok badan orang sana dan. Kadang ada orang badan kopuk, kopi copek solat lah. Imam, lu nan badan kene lambek lagi. Jadi imam kok nak nengok badan senenda. Jadi imam kok, makanya dia usahakan imam kok kan yang fasih, kemudian yang suaranya lantang, nak jen kantuk kan. Dan kita berusaha supaya khusyuk. Itulah. Jadi potong sampaikan masalah salat khusyuk. Jadi ini saya yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.